Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025, membawa harapan besar setelah menang telak di Pilgub 2024 dengan 62,22% suara. Namun, di balik popularitasnya sebagai sosok merakyat, sejumlah kekurangan dalam kepemimpinannya mulai mencuat dalam 2 bulan pertama masa jabatannya. Berikut adalah sorotan kritis berbasis fakta yang menunjukkan tantangan Deddy dalam memimpin provinsi dengan 48 juta penduduk ini. 1. Lambatnya realisasi program unggulan. Deddy mengusung visi Jabar Istimewa dengan janji besar seperti ketahanan pangan dan makan bergizi gratis untuk siswa. Sebagaimana ia sampaikan dalam debat kandidat pada tanggal 11 November tahun 2024 di Universitas Padjadjaran. Namun, hingga April tahun 2025, belum ada kemajuan signifikan dalam eksekusi program tersebut. Data dari Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi, LKPJ, 2024, yang disampaikan Deddy pada tanggal 21 Maret tahun 2025, lebih banyak mencerminkan capaian Gubernur B. Mahmudin ketimbang langkah konkret Deddy. 2. Kritik Menpar atas pembongkaran Hibis Fantasi. Pada tanggal 6 Maret tahun 2025, Deddy memerintahkan pembongkaran Taman Hiburan Hibis Fantasi di Puncak, Bogor, dengan alasan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat pembangunan. Langkah ini menuai dukungan dari kalangan aktivis lingkungan, namun memicu reaksi keras dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dalam pernyataan pada tanggal 26 Maret tahun 2025, Widianti menyebut kebijakan itu gegabah dan berdampak buruk pada ekonomi pariwisata. Ia menyoroti hilangnya lapangan kerja bagi puluhan pegawai dan potensi kerugian investasi di sektor wisata Jawa Barat. Pariwisata butuh kolaborasi, bukan keputusan sepihak yang merugikan, tegas Widianti, menyinggung minimnya koordinasi dengan Kemenparekraf sebelum aksi tersebut. 3. Pencitraan berlebihan di media sosial. Dengan 6 juta pelanggan di YouTube, Deddy tetap mengandalkan media sosial untuk membangun citra. Aksi blusukannya, seperti menangis saat meninjau kerusakan lingkungan di Puncak pada tanggal 6 Maret tahun 2025, viral namun dikritik sebagai drama berlebihan. Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan, pada tanggal 21 Maret tahun 2025, menyatakan, pencitraan ini memang efektif, tapi publik mulai jenuh jika tidak diimbangi hasil nyata. Meski Indonesia Indikator pernah menobatkannya sebagai tokoh politik berpengaruh di medsos, fokus berlebihan pada citra ini dinilai mengalihkan perhatian dari tugas substantif. 4. Rotasi pejabat yang kontroversial. Pada tanggal 27 Maret tahun 2025, Deddy melakukan rotasi besar-besaran terhadap kepala dinas dan badan di Pemprov Jabar, dengan alasan mempercepat kinerja. Namun, langkah ini menuai keluhan dari internal birokrasi karena dianggap terburu-buru dan kurang didukung evaluasi mendalam. Seorang ASN, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan, rotasi ini membingungkan karena tidak ada komunikasi yang jelas sebelumnya. Meski Deddy menegaskan bahwa ASN harus fleksibel, minimnya transparansi dalam proses ini menjadi sorotan. 5. Bayang-bayang kontroversi masa lalu. Pengalaman Deddy sebagai Bupati Purwakarta kerap menjadi cermin kritik terhadapnya sebagai gubernur. Kebijakan populis seperti larangan bertamu lewat pukul 21 dan pemasangan patung wayang di masa lalu yang memicu tuduhan musyrik meninggalkan kesan bahwa ia rentan terhadap langkah kontroversial. Meski belum ada kebijakan serupa di tingkat provinsi, tindakannya membongkar Taman Hiburan Hibis Fantasi di Puncak pada tanggal 6 Maret tahun 2025 dianggap sebagian pihak sebagai sinyal pendekatan serupa yang berpotensi memicu konflik budaya atau agama. Kesimpulan, Deddy Mulyadi, dengan gaya kepemimpinan yang khas, masih memiliki waktu untuk membuktikan diri. Namun, lambatnya eksekusi program, pencitraan berlebihan, manajemen birokrasi yang tergesa, bayang-bayang kontroversi, dan kurangnya solusi untuk isu krusial menjadi kekurangan yang membayangi awal masa jabatannya. Publik kini menanti apakah Deddy bisa mengubah kritik menjadi capaian nyata, atau justru terjebak dalam pola kepemimpinan yang lebih berorientasi pada simbol ketimbang substansi.